Oke, hari ini kita akan melakukan DEM Vulnerable Web Application ya. Jadi langkah pertama kita akan menginstal dulu DVWA-nya ya, yang disingkat tadi DEM Vulnerable Web Application. Di sini saya menggunakan Kali Linux dan juga saya sudah melihat ya, ini harus terinstall terlebih dahulu ya DVWA-nya. Nah, untuk homepage-nya DVWA ini ya dia dari GitHub ya, di GitHub. Dan juga untuk proses instalasinya kita menggunakan ada sintaks perintah di sini sudo apt aplikasi apt install DVWA. Nah, jadi apa yang harus dilakukan pertama kali ya, ini saya menggunakan OS Kali Linux. Jadi yang pertama kali saya melakukan install terlebih dahulu ya DVWA-nya. Saya mau buka terminal, open terminal terlebih dahulu di sini. Open terminal, dan langkah berikutnya kita ini ya. Pertama kita ini dulu masuk sudo su. Oke. Dan kita langsung sudah masuk ke super user ya. Kita install DVWA-nya. Nah, install terlebih dahulu DVWA-nya. Oke, kita klik ya. Dan ini proses instalasi DVWA-nya. Jadi ukurannya cukup kecil juga di sini. Ada tahapannya, kita menunggu sampai selesai terinstall, baru DVWA-nya ini bisa kita gunakan. Oke, jadi kita akan melakukan uji coba ya menggunakan DVWA untuk melakukan brute force. Yang pertama ya kita menginstal dulu DVWA-nya ya. Tadi linknya ternyata sudah ada di directory. Oke, ini posisi sudah terinstall. Berikutnya ya, yang harus kita lakukan ya di sini ya, kita menjalankan DVWA-nya ya. Nah, dengan sintaksnya seperti ini kita jalankan. Oke. Oke. DVWA-nya akan dijalankan ya. Setelah jalan ya, jadi kita sudah bisa masuk ke ini berbasis PHP juga DVWA ini ya. Oke, kita lanjutkan ya. DVWA yang sebelumnya kita sudah melakukan proses instalasinya ya di Kali Linux, dan juga sekarang kita akan mencoba ya melakukan brute force dengan DVWA. Yang pertama-tama kita sudah masuk ya, proses instalasi sudah selesai, dan kita coba login, mengisi username dan passwordnya ya. Oke, nah untuk tampilannya seperti ini ya, dan kita masuk ke bagian brute force. Nah, di bagian brute force kita bisa lihat ya di sini ternyata security levelnya impossible ya. Kita rubah dulu ke high ya, ke high. Oke, lakukan brute force dan kita bisa lihat ya di login di sini ada username dan password ya. Jadi untuk mengetahui apa saja parameter yang digunakan ya dalam halaman login ini, kita inspect dulu halaman. Kita lihat ternyata di sini ada beberapa parameter yang bisa kita lihat ya. Input tipenya teks ya, tipenya password, dan juga di sini ada tipe yang hidden ya. Dan namanya itu user token, bisa dilihat di sini. Dan ini token, misalnya kita hapus, coba. Oke, kita refresh. Oke, jadi tokennya akan berubah dengan token yang baru ya ketika kita mencoba misalnya merefresh, atau bisa kita klik login juga gitu ya, dia akan berubah ya. Dan juga kalau kita login mengisi username dan password yang salah, akan menampilkan username and password incorrect di sini.
Oke, spek kembali di sini ya. Oke, ya, jadi parameternya sudah jelas ya. Tadi ternyata ada user token di sini. Dan kita lihat di bagian view source di sini, di bagian view source-nya kita lihat, oke, di sini ada proses verifikasi ternyata ya, verifikasi cek token di user token ketika sesi berakhir tokennya ya, dan ini ada index.php. Jadi ketika tokennya tidak valid, maka tampilan untuk halaman tadinya itu loginnya akan menampilkan index.php. Jadi akan didirect ke index.php. Dan di sini ada proses sanitasi di sini ya. Ternyata proses sanitasi itu untuk mencegah sejenis SQL injection atau command injection di sini. Dan juga kita bisa lihat di sini di bagian login successful, ketika loginnya berhasil maka akan tampil teks ya dengan tulisan welcome to the password protected area. Dan juga ketika loginnya fail ya, gagal, dia akan ada aktivitas sleep ya, antara 0 sampai 3 detik secara random, dan akan menampilkan teks username and or password incorrect. Dan di sini ada bagian generate session token. Jadi dia akan memperbaharui token ketika kita melakukan successful login ataupun login yaitu file. Kita coba ya. Di sini tokennya kita bisa dilihat ya, BAD 9 depannya. Kita coba login dengan misalnya tes 123. Kita login coba. Not now. Kita bisa lihat di sininya. Kita bisa lihat inspect lagi, ternyata dia berubah lagi ya ketika ada pesan itu tidak sesuai ataupun apa. Dan juga kita coba melakukan manipulasi dengan token ini kan, yang tadi tokennya yang kita, terus kita refresh lagi. Kita refresh tokennya ya, kita inspect kembali, kita gunakan token yang lama ya, kita paste di sini. Dan token yang lama kita coba login, misalnya admin 1234. Nah dia akan terdirect ya, karena tokennya tidak valid, karena kan tokennya itu selalu diperbarui tiap sessionnya. Dia akan mengarahkan direct ke index.php ya. Nah jadi token ini harus terus diperbarui dan bisa digunakan untuk digunakan untuk membuat makro ya. Jadi proses untuk melakukan aktivitas brute force-nya itu dengan makro, dengan token yang selalu diperbaharui setiap sessionnya. Dan ini bisa kita gunakan untuk melakukan aktivitas brute force-nya itu menggunakan ini ya, Burp Suite ya, aplikasi Burp Suite. Jadi kita sudah mengetahui ya bahwa ada parameter-parameter apa saja di sini ya, dan juga ternyata ada token yang emang setiap sesi akan diperbarui. Dan dilihat dari view source-nya juga kita sudah mengetahui bahwa ada generate session token akan selalu diperbarui ya. Kemudian ada sleep 2 sampai 3 detik, dan juga ini ya. Nah jadi tahap berikutnya kita akan mempersiapkan ya Burp Suite-nya untuk kita lakukan men-setting makro dengan token yang kita bisa sinergikan. Dan juga kita akan masukkan beberapa kata kunci yang untuk melakukan aktivitas brute force-nya seperti itu.
Oke, tadi kita sudah melihat ya parameternya apa saja ketika sudah di-inspect elemen, dan juga ternyata ada token ya. Jadi kita setiap melakukan aktivitas seperti quick login atau memasukkan username dan password, atau misalnya kita menggunakan token lama, ternyata eh, dia terhubung ke index.php. Nah, untuk sekarang kita akan menggunakan Burn Suite ya. Nah, ini aplikasi Burn Suite ini kita akan melakukan brute force dan dengan memproses makronya dengan token yang ada, yang sudah kita ketahui bahwa tokennya itu tiap sesi akan berubah. Nah, pertama kita buka ya aplikasi Burp Suite-nya, dan juga kita lihat di sini belum ada HTTP history ya. Kita akan refresh dulu ya. Ini refresh dan kita coba masukkan username dan password yang salah ya. Di sini 4. Oke. Nah, muncul username and or password incorrect. Nah, di Burn Suite ini kita sudah tercatat ada 2 proses yang emang kita akan lakukan modifikasi di sini ya. Pertama, setelah ini kita langkah berikutnya itu kita masuk ke project ya. Kita pilih yang session di sini. Ya, session kita lihat. Nah, di sini ada makrosnya ya. Kita tentukan makrosnya. Nah, kita ambil yang ini ya. Oke. Nah, kita lihat di sini ya, di configure item. Kita masukkan tadi ya. Kita lihat ya di sini mana yang menjadi tokennya. Nah, jadi ini yang akan kita masukkan sebagai makros ya, bahwa kita identifikasi bahwa setiap session ini akan berubah gitu ya. Nah, kita masuk, kita klik oke ya. Oke, maka sudah ada makro 1 di sini. Kemudian ya, kita atur untuk session handlingnya ya. Nah, kita pilih yang rule 1, kita lihat scope-nya dulu, kita pilih include all URLs di sini. Include all URLs untuk detailnya kita rule actionnya masukkan tadi makro ya. Makro yang kita ambil makro 1, oke. Klik oke. Jadi kita sudah memasukkan dan juga mengkonfigurasi terkait pembaharuan makro ketika kita melakukan aktivitas transmisi data ataupun apa di sana, seperti itu. Oke. Nah, ini sudah makronya. Kemudian kita masuk ke sini ya, ke proxy. Kita lihat ini yang bagian username dan password ya. Kita klik kanan, kita masukkan ke intruder ya. Intruder ini untuk kita mengkonfigurasi mana bagian mana yang ingin kita lakukan ini ya, serangan, attack. Nah, dikarenakan kita bisa melihat di sini ya ada 2 inputan string tipenya ya, username dan juga untuk password ya. Sebelumnya kita kan udah coba, ternyata username dan passwordnya tidak sesuai ya masuk. Dan kita langkah pertama kita clear terlebih dahulu. Kemudian di bagian ini ya, kita add passwordnya add, karena ada 2 ini ya, ada 2 yang akan kita lakukan brute force di sini, dan juga di sini cluster bomb attack ya. Oke, untuk interlude-nya oke. Nah, kan di sini sudah ada ini ya, sampel listnya. Yang pertama kita masukkan ya untuk ininya
untuk payloadnya ya, saya ambil ini. Oke, ini untuk yang satu, untuk username, dan payload 2-nya kita masukkan ini ya. Nah, jadi ada 25 kombinasi ya. Nah, oke. 25 kombinasi. Setelah ini sudah oke. Kita masuk ke setting ya. Nah, di bagian grab match-nya juga ini kita tentukan ya, karena kita ingin memproses bahwa di view source kita lihat kalau passwordnya tertebak, maka output yang keluar tuh ada kata welcome. Yang pertama kali kalimat yang saya ingat itu welcome. Berarti di sini grab match-nya, jadi dia akan menghitung kesesuaian apa yang terjadi ketika login yang kita lakukan gitu ya. Nah, kita clear terlebih dahulu. Kita di sini add welcome. Oke. Add. Oke. Kita langsung mulai aja lakukan start attack di sini. Oke. Kita lihat di sini ya, ini percobaan melakukan brute force ya. Oke. Kita kan sudah memasukkan payload 1, payload 2, jadi dia mencoba login dan nanti kita akan lihat hasilnya seperti apa ya. Oke, masih proses. Nah, terlihat ya di sini bahwa length-nya ada yang berbeda satu ya. Dan kita mendapatkan ini ya, admin ya. Untuk username-nya admin, passwordnya itu password. Nah, jadi ada 25 percobaan ya melakukan brute force, ada 2 payload ya, setiap payload itu ada 5. Dan kita ketahui ya, bisa kita lihat di sini setiap ini ya respon yang kita lakukan, bisa lihat di bawah ini token itu terus berubah ya. Tuh 7F 392 671. Jadi kita udah melakukan settingan untuk makronya ya. Jadi jikalau makronya tidak disetting, maka dia tidak akan bisa melakukan intruder attack ya, karena setiap aktivitas itu dia menggunakan makro yang baru dan itu harus diidentifikasi gitu. Dan kita ketahui di sini ya, kita ke ataskan lagi ya. Nah, dan juga di sini bisa kalian lihat ya, bisa kalian lihat untuk hasil rendernya, dan juga bisa kalian lihat tiap ini tokennya berubah semua ya, setiap login ya berubah. Dan ketika percobaan ke-21 baru dia itu mengeluarkan output yang ada kata welcome-nya. Berarti bisa diartikan kan dari view source itu bahwa kalau kita berhasil login itu akan keluar output kata-kata welcome apa gitu ya. Oke, untuk ini jadi kita sudah berhasil ya melakukan intruder attack ya, melakukan brute force di sini. Dan sekarang kita coba untuk login ya dengan username admin, passwordnya password. Oke. Set tag di sini kita coba admin password. Admin
Jadi kita lihat ya bahwa dari outputnya itu ada kata welcome to the password protected area admin. Berarti dari hasil kita melakukan aktivitas brute force tadi, dan setiap proses kita melakukan tahapan dan attack ya dari payload 1 dan payload 2, kita melihat tokennya ada perubahan ya. Dan kita bisa lihat juga di sini kita sudah inspect elemen, parameternya ternyata ada 2 ya. Teks untuk username dan teks untuk password. Makanya itu jadi cluster attack yang kita setting di group suite-nya seperti itu. Ya. Kemudian kita lihat juga di view source-nya juga. Oke, jadi untuk tadi di VWA kita melakukan brute force sudah selesai, dan kita mengetahui ya ada beberapa tahapan teknis yang dilakukan. Jadi saya akhiri. Terima kasih semuanya.